Ya udah, akhirnya gue ke Indonesia, berkarir musik, ngeband segala macem. Dengan harapan ini adalah talenta yang Tuhan kasih. Nggak lama gue berkarir, katanya gagal. Terkadang ya itu, kita maunya instan, kita maunya apa yang orang lain mau. Iya. Jadi mendingan ya udah jalanin hidup lu dengan apa yang udah dikasih sama Tuhan, dan kerja keras dengan apa yang sudah Tuhan berikan sama lu aja. Berarti orang sedang mencari acceptance dari orang di sekitarnya. Betul. Dan tidak memperhatikan bahwa sebenarnya acceptance yang utama adalah kita di dalam Tuhan. Tantangan yang lebih berat yang akan membuat kita menjadi lebih kuat dan bisa naik level selanjutnya. Di saat lu memberikan yang terbaik, Tuhan pasti akan mengembalikan yang terbaik juga. Hidup ini juga nggak bisa cuma sembarangan. Yeah, true. Yeah. Kita harus mikir bahwa besok bisa mati, bro. Gitu. Kalau nggak, kalau ini salah kita bisa lebih dalam lagi nih masalahnya gitu. So sahabat Solusi, hari ini kita kedatangan seorang Tante Ginting. Yeay. Welcome to Solusi Talks. Terima kasih. Wow. Terima kasih sudah mengundang. Iya, dengan senang hati. Thank you. Yes. Ini kan banyak orang yang sudah mengenal, bukan mengenal ya, tahu lah ya. Tahu seorang Tante Ginting. Ya. Tapi mungkin belum mengenal lebih dalam. So hari ini kita mau ngobrol supaya orang-orang makin kenal siapa sih Tante Ginting ini. Boleh. Sebelumnya boleh cerita nggak nih? Kesibukan saat ini lagi ngapain? Ya seperti biasa karena saya full time aktor. Jadi ya pekerjaannya nyari kerjaan. lebih ke situ ya. Karena ya kan kita project per project, karena nggak selalu ada project. Tapi kesibukan sekarang, kemarin baru kelar series. Oke. Judulnya Alpha Girls. Terus juga persiapan untuk tayang series baru di video. Judulnya Suami-Suami Masa Kini Season 3. Wow. Terus sekarang lagi ngambil break dulu karena ini dari Desember, puji Tuhan belum break. Ada project-project terus. Nah ini pengen ngambil sebulan off dulu lah. Oke. Gitu. Jadi menenangkan diri dulu ya, istirahat dulu ya. Healing anak sekarang gitu. Seringnya healingnya ngapain Kak? Biasanya. Paling enak gitu ya. Biasa jalan-jalan, paling jalan-jalan lah sama istri, nyari tempat yang enak. Ini kalau yang ini sih minggu depan pengen ke nggak jauh-jauh karena kedepannya ada proyek lagi, jadi nggak bisa jauh-jauh. Kita ke Bali buat santai-santai aja gitu. Main golf udah pasti. Mungkin tenis. Itu aja sih. Iya. Healing-healingnya. Tadi aku sempat tanya tuh, IR-nya itu kan insinyur. Bukan nama disingkat ya? Bukan nama disingkat. Bukan Irwanto Tanta bukan. Insinyur Tante Ginting. Iya. Seorang insinyur Tante Ginting akhirnya berkarir di dunia entertainment. Betul. Itu awalnya gimana Kak? Nggak sengaja. Nggak sih sebenarnya dari dulu tuh kalau misalnya dari yang aku ingat, my earliest memory itu memori terjauh itu emang dari dulu suka banget sama yang namanya bukan show business ya, bukan bisnis, maksudnya kayak entertaining people lah. Aku ada kemarin baru aja ngepost waktu aku ulang tahun ke berapa tuh, 5 atau 8 tahun gitu. Joget-joget depan orang just to make people laugh, to entertain them. Jadi emang dari dulu tuh suka banget dengan hal-hal yang entertaining. Itu musik, acting dulu sering banget kayak berandai-andai gue tuh orang Belanda. Jadi kayak main perang-perangan gitu. Iya. Jadi sepanjang hidup waktu kecil tuh emang sukanya itu terus. Sampai akhirnya lulus SMA memilih untuk sekolah musik, tapi tidak dibolehkan sama orang tua. Standar lah. Iya. Cerita standar banyak orang. Banyak cerita kayak gini. Sorry, nggak dibolehin, jadi mikirnya apa ya sekolah. Pokoknya bokap tuh bilangnya apa aja yang penting ada safety net lah. Gitu. Iya. Nah gue mikirnya semua itu udah elektronik pada zaman itu. Musik udah elektronik, udah ada gitar listrik, piano, keyboard, drum listrik. Pokoknya mikirnya
semuanya udah listrik, ya udah ngambil electrical engineering aja dengan apa pemikiran simple yang bodoh gue kayak mungkin ntar gue bisa lulus kerja di pabrik gitar gitu. Pabrik piano biar gue bisa bikin yang kayak gitu-gitu. Iya. Nah, pas gue udah kelar, tadinya pengen balik lagi pas gue udah dapat gelar insinyurnya ini, pengen balik lagi ke sekolah musik, teman mikirnya udah 4 tahun. Sayang banget kan dibuang-buang. Ya udah coba kerja dulu. Nggak taunya tapi nggak dapat di bidang yang gue inginkan yang ada berbau dengan musik, malah ke teknologi luar angkasa, microelectronics, gitu-gitu, sama robotik. Nah, mulai bosan tuh dengan pekerjaan kayak gitu. Akhirnya karena gue mikir, nih hidup kita kan singkat banget ya, kita nggak tahu nih kapan kita bakal berpulang ya. Jadi gue mikirnya, masa gue menyia-nyiakan talenta yang udah Tuhan kasih dari dulu, yang gue suka bermusik, gue suka bikin drama dan segala macam di gereja. Masa gue sia-siain begitu aja sih gitu kan. Akhirnya gue berpikiran, kalau emang ini emang dari talenta yang Tuhan kasih dari gue kecil, berarti kalau gue kalau gue lanjutin karir di talenta yang gue punya ini, pasti Tuhan bakal bantu. Akhirnya gue nekat. Itu gue semua di Amerika kan. Jadi gue dari tahun 94 sampai 2008 tuh gue di Amerika. Jadi dari sekolah, SMP, SMA, kuliah sampai kerja itu di Amerika terus. Jadi gue nggak pernah pulang pernah 10 tahun nggak pulang sama sekali. Akhirnya gue nekat. Ya udah deh, gue tinggalin kehidupan engineering gue yang sudah mapan ini untuk memulai karir di talenta yang menurut gue udah dikasih sama Tuhan nih. This is God given talent gitu. Karena gue nggak pernah berusaha keras untuk mendapatkan talenta ini. Jadi kayak udah ada aja. Natural aja ya. Jadi dikasih gitar, gue belajar sebentar udah bisa. Ada piano, gue coba piano, bisa drum, bisa. Terus drama, semua orang entertain dengan drama gue gitu, terhibur dengan drama gue. Jadi kayak kok semuanya came naturally gitu kan. Akhirnya gue nekat pulang ke Indonesia 2008 dengan harapan ya gue mulai karir di musik. Karena menurut gue dari dulu tuh gue common denominatornya tuh yang persamaan gue tuh selalu ada musiknya gitu. Ya udah akhirnya gue ke Indonesia berkarir musik, ngeband segala macem dengan harapan ini adalah talenta yang Tuhan kasih. Nggak lama gue berkarir, nggak taunya gagal. Anti klimaks kayak dengan harapan gue kayak wah ini pasti ntar musik gue sukses karena ini adalah talenta yang Tuhan kasih. Ternyata enggak. Ternyata apa yang di otak gue beda dengan apa yang Tuhan inginkan. Dan akhirnya gue tetap setia dengan apa yang gue punya, yang talenta yang gue miliki, dan itu membawa gue ke hal-hal yang baru. Jadi gue akhirnya tiba-tiba, untungnya waktu itu gue kenal, keyboardis gue tuh teman SD-nya Daniel Mananta. Setelah ngobrol, Daniel yang ngasih gue info tentang teater musikal. Nah disitulah akhirnya shift-nya terjadi itu dari musik ke musikal. Ternyata gue disitulah jatuh cinta sama acting. Gitu. Jadi gue bener-bener tiba-tiba seorang insinyur yang bisa jadi ke dunia entertainment tuh bener-bener cuma ngikutin kata Tuhan aja sih. Gitu. Tadi kan Kak Tanta sempat bilang ya, percaya bahwa ketika aku mengejar apa yang Tuhan sudah kasih talenta, maka Tuhan akan bantu, Tuhan akan tolong. Tapi ternyata di langkah pertama gagal. Itu bagaimana sih? Gimana sih melihatnya? Gimana sih melihat secara luasnya? Terus bagaimana bisa kembali bangkit dan terus setia melakukan apa yang hari itu sedang dikejar gitu? Mungkin itu salah satu alasan kenapa Tuhan juga pas gue kelar SMA ngebawa gue ke engineering. Karena di salah satu hal yang diajarkan di engineering itu adalah berproses. Engineering tuh makanya sampai sekarang istri gue kesel banget sama gue karena gue tuh kalau memastikan sesuatu itu nanyanya 3 kali. Kamu mau kesini? Ya. Jadi kesini jadi. Bener nih kesini? Iya nanya mulu gitu. Karena kalau di engineering tuh emang harus 3 kali. Ini bener gak nih formulanya? Coba dicek lagi. Di-recheck lagi terakhir kalau misalnya emang bener ini prosesnya
sesuai dengan yang dijalankan, berarti itu yang kita Sampai nggak ada error gitu lah ya. nggak ada error. Karena apalagi waktu itu kan kerjanya di microelectronics untuk space technology, teknologi luar angkasa. Kayak micro mini kesalahan kecil aja itu bisa hancur semua. Makanya semua itu dites tuh bisa sampai 3 kali gitu. Nah, gue melihat waktu gue gagal itu adalah proses. Karena that's what I learned. Itu yang gue pelajari waktu gue di sekolah juga. Kita tidak di push untuk menjadi sempurna, tapi kita di push untuk bisa menikmati proses itu sendiri. Wow, iya. Nah, itu yang gue lihat. Jadi di kegagalan kita pasti gagal masanya. Ya namanya juga belajar ya kan. Kita apalagi melakukan sesuatu yang kita nggak pernah kan. Which is sesimpel hari esok. Kita juga nggak tahu nih hari esok seperti apa. Itu kan juga berproses. Ntar esoknya gimana. Nah, di saat kita sudah terbiasa dengan melakukan proses, kita tahu nih segala macam tantangan yang ada di depan itu adalah bagian dari prosesnya. Jadi kita nggak takut, kita nggak panik. Kita malah melihatnya kayak oke, ini berarti kita lagi udah di dalam sebuah proses nih. Kalau ada kegagalan. Karena kalau nggak ada yang gagal, semuanya baik-baik saja, kemungkinan kita belum masuk ke sesi prosesnya nih. Kita masih dalam sesi lihat-lihat doang gitu. Makanya nggak ada kegagalan, nggak ada kesulitan, nggak ada tantangan gitu. Jadi waktu gue ngelihat pas gue gagal, wah ini tantangan pertama nih. Challenge number 1 gitu. Sama untungnya gue waktu kecil suka main Nintendo. Pasti kan ada tantangan untuk level selanjutnya. Level 1, level 2. Karena kalau kita misalnya diem aja nggak akan ada tantangan tuh. Kalau kita main Mario Bros terus kita gak usah pencet apa-apa diem ya. Nggak ada tantangan yang datang. Mati sih enggak ya? Mati sih enggak. Kamu nggak kemana-mana. Nah kalau kita mau ke level selanjutnya ada tantangan. Ada si kura-kura lah apa gitu kan. Sesimpel itu aja. Tapi gue ngelihatnya kayak this is God's way of telling me. Itu caranya Tuhan untuk ngasih tahu gue bahwa proses sudah dimulai. Jalan terus. Ke depan aja nggak apa-apa. Kalau salah ya ngulang lagi. Untungnya kan kalau misalnya kita masih di awal-awal, kita bisa mengulang semuanya. Ya kayak video game banget lah gitu. Tapi ya itu. Kadang-kadang kita cuman kalau di video game kita cuma punya 3 nyawa. Supaya apa? Bukan supaya kita dibatas-batasin. Supaya kita bisa berhati-hati untuk ke depannya. Iya, true. Ini cuma 3 nih gitu. Jadi kita menjalani hidup ini juga nggak bisa cuma sembarangan. Kita harus mikir bahwa besok bisa mati bro, gitu. Kalau ini salah kita bisa lebih dalam lagi nih masalahnya gitu. Jadi kita benar harus duduk dulu. Kan sekarang lagi musim nih, ngomong dulu baru minta maaf nantinya. Apalagi netizen ya kan. Iya. Kemarin yang barusan kejadian perkara anjing aja gitu kan, orang udah kayak nggak taunya ada sisi lain. Baru minta maaf gitu kan. Kenapa nggak mikir dulu lihat. Nah itu yang proses hidup gue tuh yang gue pelajari adalah jangan terlalu buru-buru. Jadi kita melangkah ke depannya tuh sangat calculated, sangat diperhitungkan dan hati-hati gitu. Karena ya kita nggak pernah tahu nyawa kita ada tinggal berapa nih. Itu kesempatan kita ada tinggal berapa. Dan ini menurut aku bagus banget ya, bahwa kegagalan itu berarti kita sudah di dalam track proses yang benar gitu ya. Karena kegagalan dan proses itu yang membuat kita bertumbuh. Dan naik level. Betul, setuju. Karena banyak sekali orang yang sekarang pokoknya mau instan. Betul. Mau instan. Karena banyak juga sih yang mendapatkan kesuksesan karena keinstanan. Tapi semuanya mau ikut ke sana semua. Betul. Jadi sekali gagal, itu tuh yang gue lihat hidup tuh yang gue pandangan secara pandangan gue hidup tuh seperti peta map. Intinya banyak banget kalau kita buka peta gitu, Google Map atau apapun itu banyak banget nih jalan. Sekarang yang dipentingin apa? Tujuan. Tujuan aja gitu. Karena kalau kita nggak punya tujuan, kita banyak banget mau kemana ini kita. Muter-muter aja terus gitu kan. Tujuan, berat 1, Monas. Gue mau ke sana. Banyak tuh jalannya. Banyak banget jalannya. Some people, beberapa orang tahu jalan pintas. Bisa lebih cepat ke Monasnya. Kita mungkin karena kita bawa bus, jadi kita nggak bisa jalan pintas. Jalan tikus. Ada jalan lebar tapi mungkin jadinya harus muter-muter dulu, akan lebih jauh. Intinya, kita harus ada tujuan dulu. Nantinya lebih cepat atau lebih lama,
itu urusan nanti. Yang penting kita punya tujuan dulu. Nah, di saat kita ngeliat ada orang yang bisa lebih cepat mencapai tujuannya mereka, ya udah jangan gak usah dipikirin. Mungkin bukan jalannya lu. Mungkin karena lu punya mobil yang lebih besar gitu. Jadi nggak usah terlalu dipikirin lah kok dia lebih sukses duluan. Kok nggak usah, udah fokus ke diri lu sendiri. Jadi nggak usah compare. Inspired boleh. Tapi nggak usah compare karena kita tuh background kita beda-beda. Background aku sama nggak usah jauh-jauh sama abang aku aja deh beda banget. Jadi gue nggak bisa bilang kok dia bisa kayak gitu, gue nggak bisa kayak gini gitu. Kok gue bisa gini, dia nggak bisa. Ya nggak bisa. Jalan kita tuh beda. Kembar, orang kembarnya beda. Gitu. Jadi intinya lihat ke depan, satu langkah ke depan aja. Apa nih nextnya? Kalau misalnya diaplikasikan ke hidup, besok lu mau ngapain? Plan aja dulu itu, pikirin aja dulu gitu. Oh, karena gue pengen jadi aktor, berarti besok gue harus sekolah acting. Cari sekolah acting. Gue harus masuk ke sekolah acting. Atau enggak, gue harus kenal sama sutradara, gue kenal sama produser. Harus ada itu tuh, harus ada goal in life, harus ada tujuan di hidup. Gitu. Didengerin sahabat solusi ya. Iya. Oke. Ketika switch dari orang yang mungkin di engineering, lalu masuk ke dunia entertainment, ada nggak tantangan-tantangan yang membuat kayak, kok ini nggak seperti yang dibayangkan nih, gitu. Tentu di dunia engineering pasti ada tantangan tersendiri. Betul. Nah di dalam dunia entertainment ada tantangan-tantangan apa yang dilewatin? Ya, yang kalau sepengalamannya aku, dunia entertainment tuh namanya juga show business ya. Everyone, semua orang itu mencoba untuk memperlihatkan sesuatu yang of course kadang-kadang yang indah-indah aja gitu. Itu yang kadang-kadang kita jadi kayak mikir kok Tuhan, kok gue gak kayak dia sih? Kok gue gak punya mobil kayak dia sih? Itu kadang-kadang itu yang membuat kita malah jadi gak fokus ke diri sendiri, tapi malah fokus ke kesuksesan orang lain gitu. Nah itu yang menurut gue terkadang kita harus humble juga sih, nggak usah mikirin kesuksesannya dulu deh gitu. Karena terkadang mereka juga kerjanya keras banget gitu. Kayak misalnya Raffi Ahmad deh, gue kebetulan beberapa tahun ini dekat sama dia gitu kan. Banyak orang bilang, wah Raffi ini apa kayaknya ini segala macem nggak bener nih dia kayaknya. Tapi kalau misalnya lu dekat sama dia, lu tahu tuh orang nggak pernah tidur bro. Dia kerja terus dan otaknya selalu mikir apa ya, kerjaan ini berikut. Oh nih gue ada restoran kaki lima yang gue suka, coba gue tanya mau nggak kalau misalnya gue franchise-in, gue buka franchise buat dia, jadilah Rojo Sambel. Sekarang ada di ratusan ini, padahal awalnya dari kaki lima yang dia cuma pengen bantu. Segitu orang nggak ngeliat itu, orang cuma taunya wow dia udah bikin restoran banyak banget dan pemasukannya banyak. Enggak, itu dia karena dia dulu sering ke kaki lima, karena dia waktu syuting di mana dia makan kaki lima dia bilang, dan dia nyoba dia suka. Nah itu kadang-kadang kita tuh di dunia entertainment godaannya gitu, kayak kita nggak ngelihat prosesnya dia, kita cuma ngelihat kayak ini orang udah flashy. Nah kadang-kadang ya, itu yang akhirnya menjadi buat kita kayak gue mau kayak dia, akhirnya ngambilnya jalannya tuh yang nggak benar, atau enggak pinjem uang sana sini hanya untuk bisa terlihat seperti yang lainnya. Nggak usah men. Yang paling penting tuh yang lu kerjain tuh lu di-accept sama Tuhan, udah itu aja. Nggak usah harus di-accept sama orang-orang lain. Ngapain gitu, karena orang lain itu habis itu nggak mikirin kita juga. Kalau Tuhan habis itu tetap kita mah tetap akan gandeng terus gitu, akan dituntun terus. Jadi mendingan ya udah jalanin hidup lu dengan apa yang udah dikasih sama Tuhan, dan kerja keras dengan apa yang sudah Tuhan berikan sama lu aja. Itu aja. Dan tantangan terbesarnya kebanyakan gitu sih. Tapi pernah nggak terjebak di dalam pikiran yang membandingkan diri dengan hasil orang lain? Membandingkan sih enggak, cuma kayak ngelihat waktu gagal di awal tuh lumayan menyentil mental juga. Kayak kenapa orang-orang lain kok kayaknya gampang banget. Apalagi waktu itu pas musik semuanya konser sana konser ini gue nggak ada yang ngajak gitu. Itu pasti ada. Cuma
waktunya kita ya bukan waktu Tuhan sih. Kita maunya sekarang, tapi kenyataannya terkadang belum waktunya. Dan akhirnya dengan semua pengalaman itu gue mikir, ya kalau emang belum dapet kayaknya emang belum waktunya. Nah, sekarang gue selalu gitu ya, Tuhan kalau misalnya Tuhan mau gue udah mendapatkan ini, ya kasih kesempatannya aja. Gue kayak gitu. Karena terkadang ya gitu, kita maunya instan, kita maunya apa yang orang lain mau. Iya. Kok mereka udah kalau naik pesawat bisnis kelas, saya masih ekonomi aja gitu. Itu kan juga lumayan kayak gitu. Tapi ternyata ya beda ininya. Nggak usah di-compare. Itu kebanyakan sih itu sih kalau misalnya di dunia entertainment ya. Iya. Karena kalau misalnya dibilangin kayak yang kehidupan rusak sih, kalau itu nggak cuma di entertainment ya. dimanapun ada. Karena pada dasarnya manusia juga. Manusia, udah itu manusiawi aja. Tinggal kita gimana caranya bisa menahan godaan segala macam gitu. Tadi ada satu pernyataan yang menarik ya. Kak Tanta bilang ya, bahwa ketika orang melihat yang lain itu menampilkan hal-hal yang gemerlap seperti itu. Yeah. Orang jadi memakai cara-cara yang salah, orang jadi mungkin pinjam sana sini untuk mengejar hal-hal yang bergelimang itu, hal-hal yang sebenarnya fana dan Kak Tanta menarik satu garis, yaitu berarti orang sedang mencari acceptance dari orang di sekitarnya. Betul. Dan tidak memperhatikan bahwa sebenarnya acceptance yang utama adalah kita di dalam Tuhan. Iya, betul. Dan benar nggak sih menurut Kak Tanta bahwa mereka tuh yang suka mengejar hal seperti itu seperti mencari nilai diri di dalam hal seperti itu? Jadi yang mereka kebanyakan yang mereka apa bahasanya? Yang mereka sembah ya udah bukan Tuhannya lagi. True. Ya. Yeah. Material. Yang padahal material itu sesuatu yang mati, yang nggak ada habisnya juga gitu, akan selalu ada. Buat apa kita ngejar sesuatu yang mati? Mendingan kita mengejar sesuatu yang hidup gitu. Karena kalau menurut pengalaman gue ya, pada akhirnya mereka juga nggak bahagia juga ternyata. Pas sudah dapat itu, misalnya ada materi yang dia kejar hanya supaya di-accept sama orang lain. Pas udah dapat itu, tiba-tiba dia akan ngeliat yang lain lagi. Iya, betul. Akhirnya dia akan ngejar, jadi nggak akan ada habisnya. Kita mau di-accept semua ratusan juta orang ini, buat apa gitu. Iya. Mendingan kita fokus ke ya iman kita, biar kita bisa di-accept sama Tuhan aja, udah gitu. Kalau misalnya apalagi untuk orang-orang yang beriman ya, tujuan kita kan semuanya udah tahu ya. Kita bakalan mati dan ketemu Tuhan. Ya udah, itu aja yang dipersiapkan dulu deh. Itu udah pasti gitu. Kita bakalan mati. Terus what is your apa yang akan jadi next step-nya lu? Langkah selanjutnya untuk mempersiapkan ntar lu mati gimana gitu. Nggak usah ngapain harta-harta yang nggak bakalan habis, nggak ada habisnya, yang akhirnya lu malah mati hanya berusaha untuk menyenangkan orang lain. Aduh itu kayak nggak tahu deh buat gue. Karena di saat kita mencoba untuk menyenangkan orang lain juga kayak nggak segitunya amat kok. Senengnya gitu. Jadi buat apa kita mencoba untuk menyenangkan mereka? Mending kita menyenangkan hati Tuhan yang beritahu abis itu kita dapat berkat gitu. Kita akan dapat sesuatu mungkin adalah sesuatu tantangan yang lebih berat, tapi kan kita tahu tantangan lebih berat itu yang akan membuat kita menjadi lebih kuat dan bisa naik level selanjutnya gitu. Dan penerimaan dari orang memang cuma sementara ya. Sementara hari ini diterima, dia akan mencari orang yang lain lagi untuk diterima satu kali kita jatuh gitu kan. Dan pas kita jatuh pun di saat kita mencoba untuk mendapat approval dari dia, mereka juga gak bakalan bantuin kita. Gitu. Mereka udah pasti kayak, kan ya lu ngapain maksa? Gitu. Lu ngapain maksa untuk jadi kayak gue? Gak usah lah gitu. Pada akhirnya akan ada pembicaraan itu dan kita akhirnya ditinggal begitu aja. Jadi buat apa? So, satu hal yang penting adalah kita perlu tahu ya bahwa kita itu diterima di dalam Kristus itu. Ya, itu dia. Dan nilai itu hidup kita itu berharganya karena Kristus yang sudah membuat kita berharga. Karena pasti dia akan dihargai gitu. Nggak akan cuma dilihat dan habis kalau kita tiba-tiba jatuh terus
lepehkan begitu aja gitu. Karena kalau untuk sama manusia itu akan gampang banget terjadi. Iya, betul. Apalagi kalau misalnya kita udah mencoba untuk berusaha naik ke level dia, tiba-tiba kita jatuh, kita mau minta bantuan dia, mereka pasti udah langsung kayak, wah mau minjem duit nih. Udah langsung antipati duluan nih, apalagi ngapain lu, makanya lu mikir-mikir dong kalau melakukan sesuatu. Padahal yang kita lakukan sesuatu supaya kita bisa jadi seperti dia. Buat apa? Gitu loh. Dan satu-satunya yang nggak pernah meninggalkan kita ketika jatuh ya cuman Tuhan. Itu soalnya. dia, Iya, itu iya. dia makanya. Dan ngomong-ngomong jatuh nih, pernah nggak mengalami titik yang sangat-sangat rendah, jatuh sangat dalam hidup Itu kan? dia sih, gue tuh masalahnya selalu dari kecil itu udah diajarkan untuk go with the flow, jalanin aja, ikut aja gitu. Kalau misalnya orang lain melihatnya kayak gue di titik paling rendah, gue sudah melihatnya sebagai ya ini adalah bagian dari proses. Jadi gue tuh hampir nggak pernah komplain karena dari zaman kecil gue dulu tuh gue sudah ditanamkan sebuah value yang disebut berserah. Wow. Jadi kalau misalnya kita ternyata memang sudah tidak sanggup lagi dengan kekuatan kita, itu waktu kita berserah. Apalagi kalau kita udah menyebut diri kita adalah orang-orang yang beriman. Iman itu sendiri kan artinya mempercayai sesuatu yang kita belum lihat gitu kan. Dan sampai gue akhirnya membuat lagu itu juga berserah judulnya. Pernah sempet tulis udah ada dinyanyikan sama Harvest Praise Ministry sama AFGF Praise. Judulnya Berserah karena itu tuh udah jadi theme songnya hidup gue. Jadi gue nggak tahu nih sebenarnya titik terendah gue tuh di mana. Karena setiap kali gue nggak bisa ngapa-ngapain, ya gue tinggal berserah aja. Udah berserah. Dari saat kita berserah, tiba-tiba kita jadi dikasih vision yang lebih clear sama Tuhan. Iya. This is your next step. Akhirnya gue melihat ya emang kayak gitu, kita tuh harus berserah gitu. Itu yang bukan menyerah ya, beda banget tuh berserah sama menyerah. Menyerah kan artinya kita udah nggak berserah, kita tetap berusaha melakukan dengan apa yang kita bisa, tapi kita menyerahkan outcome-nya kepada Tuhan gitu. Siapa yang akan ngelihat? Makanya waktu sering banget kalau misalnya gue diundang untuk jadi pembicara di kelas-kelas acting, banyak yang bilang, iya bang, waktu itu gue ditawarin peran ini tapi kecil, dia bilang gitu. Jadi gue tolak, masalahnya dikit banget, gue langsung marahin. Iya. Gini deh, bisa nggak lo peran yang sekecil itu lo bikin bagus? Karena itu yang penting. Iya. Kalau misalnya peran kecil itu aja lu nggak bisa bikin bagus, gimana orang mau ngasih lu peran gede? True. Kalau misalnya dikasih peran kecil, ambil dan lu lakukan yang terbaik sampai akhirnya lu bisa shine di situ, bersinar di situ, dan orang yang nonton bisa notice lu. Karena that's what happened to me. Yeah. Jadi waktu gue di musikal, kan gue nggak tahu siapa yang nonton, ada ribuan orang yang nonton, dan gue waktu itu perannya kecil, gue cuma kalau di musikal tuh ada namanya ensemble. Ensemble tuh kayak group of people yang menarasikan jalannya the whole musical. Itu setiap musikal pasti ada itu aja. Ada pemeran utama, ada ensemble yang ngikut. Kan ensemble, di situ ensemble bisa ada 15-20 orang. Dan gue di antara salah satu mereka. Gak kepikiran akan dilihat orang dong. Iya. Pasti kan mikirnya ya orang pasti akan ngeliatin pemeran utama. 3 tahun kemudian dari musikal pertama gue ditelepon sama casting director. Dia bilang, halo tante, saya dapat nomor kamu dari Kak Ari Tulang, sutradaranya yang di musikal yang pertama gue. Jadi gue pernah ngeliat lu di musikal itu. Gue bilang, kok bisa di antara 20 orang itu. Nah, pas gue ngeliat lu, gue kepikiran banget. Gue sekarang lagi nyari peran Syahrir atau Hatta untuk film Soekarno. Wow. Dan di saat gue dapat itu, gue langsung kepikiran lu karena gue ngeliat sosok itu sosok Syahrir atau Hatta ada di lu waktu lu perform di musikal itu. Wow.
That's the sesimpel itu. Karena waktu itu ya gue ngasih yang terbaik. Walaupun peran gue kecil, gue tetap ngasih yang terbaik. Yeah. Dan gue nggak tahu ternyata ada yang lihat. Iya. Dan itu akhirnya memulai karir gue di film. Nah itu yang gue bilang sama orang-orang. Gak peduli lu mau sekecil apapun, tetap harus kasih yang terbaik, kasih yang terbaik. Dan ini gue pelajari gak jauh ya dari pelayanan. Gimana itu? Harus kasih yang terbaik. Mau pelayanan dimanapun. Sekecil apapun pelayanannya. Waktu dulu tuh di Amerika tuh kita karena kecil, komunitas Kristennya kecil. Jadi kita lumayan dekat, jadi kita sering bikin pelayanan-pelayanan kecil. Melayani orang-orang untuk homeless. Walaupun kelihatan ini orang bau dan gak akan memberikan kita apa-apa, tetap you have to give terbaik. Dengan lagu yang ku beri yang terbaik. Sesimpel itu aja. Akhirnya gue mempelajari itu dan ternyata benar. Once you give the best, di saat lu memberikan yang terbaik, Tuhan pasti akan mengembalikan yang terbaik juga. Balik lagi ke karir gue kasih yang terbaik di peran kecil yang di musikal. Tuhan ngasih gue project yang lebih terbaik lagi. Sebuah peran di film Soekarno yang akhirnya memberikan gue kesempatan untuk bisa memulai karir. Dan di situ gue dapat pemeran best newcomer, pemeran pembantu terbaik. Dari situ akhirnya karir gue dimulai. Yeah. Dengan awalan hanya sesimpel gue berikan terbaik di antara 20 orang gitu. Karakter yang kecil itu. Iya. Alright. Makanya ada di Alkitab, kita harus setia dengan hal yang itu. Perkara kecil. Udah, itu ikutin aja. Wow. Ngapain ditolak-tolak, ngapain harus overthinking kayak nggak usah udah. Hal kecil dikasih, itu adalah kesempatan, ambil. Iya. Karena kita nggak tahu, karena ada cerita yang itu tau gak sih? Cerita yang yang orang lagi ngapung di air, terus dia bilang Tuhan tolong saya, itu kan. Kebanjiran dia ya. Iya, terus ada orang yang ini, yuk sini saya bantu, enggak Tuhan yang akan bantu gitu kan. Iya. Kedua datang, enggak saya tahu Tuhan yang akan berikan saya ini. Yang ketiga datang, enggak Tuhan ini, akhirnya dia tenggelam mati. Ketemu Tuhan saya udah doa. Kenapa nggak dikasih bantuan? Kenapa Tuhan tidak membantu saya? Itu 3 orang menurut siapa yang ngirim? Ya gue yang ngirim gitu loh. Jadi kadang-kadang hal yang kecil, nggak usah mikirin yang gede-gede, yang kecil itu ambil, setia dengan hal kecil itu, berikan yang terbaik. Lu nggak tahu, bisa jadi itu adalah hal yang dikasih sama Tuhan, kesempatan ini. Nah, gimana? Banyak pertanyaan akhirnya orang bertanya, gimana orang bisa tahu kalau itu dari Tuhan apa enggak? Ya lu dekatin diri lu sama Tuhan. Sama kayak kalau gue tuh mengumpamakannya kayak gini. Di antara banyak orang, gue bisa tahu batuk bokap gue gimana. Iya. Misalnya lagi pesta nih, ada yang batuk banyak. Bokap gue tuh. Gitu. Padahal dari antara orang, kenapa? Karena lu udah kenal sama dia. Iya. Lu udah deket sama bapak lu gitu. Sampai akhirnya batuknya aja lu tahu. Begitu juga sama Tuhan. Gue ngeliatnya seperti itu. Di saat lu deket terus sama Tuhan, lu berdoa terus, lu punya komunikasi, lu punya intimate relationship sama dia. Hal kecil yang dia kasih pun lu akan tahu. Wah ini dari Tuhan nih. Beda sama kalau beda ininya, beda halnya kalau misalnya kita nggak deket sama dia, ya kita jadi nggak tahu sebenarnya kesempatannya dari siapa nih datang ini. Ini Tuhan atau setan nih gitu. Karena sama-sama ngasih kesempatan, cuma yang satu akan membawa lu ke satu hal yang kalau yang Tuhan membawa lu ke hal yang lebih menyenangkan itu. Kalau gue sih selalu mikirnya kayak gitu, you have to be close to him supaya lu akhirnya tahu suaranya dia seperti apa gitu. Karena dia beneran ngasih tanda itu di mana-mana. Makanya gue selalu kayak gue berserah aja. Nanti kalau ada ini, gue tahu ini nih. Ini yang Tuhan mau gue lakukan, gue kesana. Iya. Gitu. Berarti bukan tidak mengalami hal atau titik terendah ya, tapi di titik terendah pun bisa mempercayakan diri kepada Tuhan. Dan tetap bersyukur. Dan tetap beriman dan tetap berusaha dengan tetap berserah sama Tuhan. Iya. Tapi pernah nggak sih ngalamin momen keraguan gitu kan? Mempercayakan hidup itu kan kadang tidak semudah yang diucapkan.
Seringkali mempercayakan hidup ketika situasinya nggak enak itu bikin kita kayak ragu gitu sama Tuhan, sama kebaikannya, sama rencananya. Keraguan-keraguan itu pasti ada. Cuma ya itu tadi kembali ke di saat lu berserah, tanda-tanda yang Tuhan berikan itu pasti akan lebih banyak juga. Jadi sesimpel waktu gue pindah ke Indonesia aja tuh, keraguan-keraguannya kan gede banget. That's a big leap of faith. Yang langkah iman yang sangat besar yang gue harus lakukan. Karena gue waktu jadi engineer, gue udah kerja sebagai engineer tuh, tukang insinyur tuh udah 4 tahun. Hidup gue tuh udah enak banget, gaji gue gede banget pada saat itu. Semuanya tuh udah mapan, tinggal cari istri, menjalani kehidupan berkeluarga, udah gitu ya. Cuma yang selalu ada lewat di pikiran gue, mungkin itu juga cara Tuhan berkomunikasi sama gue kayak, lu udah gue kasih talenta nih. Ada bermusik, ada bisa segala macam. Masa disia-siain? Itu yang gue jadi kepikiran kayak, ya juga ya, tapi ini enak nih, hidup gue udah enak nih. Masa gue harus ngejalanin buat apa gitu. Tapi gue gak tahu, ternyata apa yang gue lakukan bisa jadi inspirasi dan berkat untuk orang lain juga. Di saat gue kayak gini, akhirnya gue punya kesempatan untuk diwawancara, disolusi, dan mungkin ada orang di luar sana yang mungkin lagi di titik jenuh mereka. Ceritanya gue ini yang simple ini mungkin bisa jadi sebuah inspirasi buat dia. Itu yang akhirnya membuat gue berpikir nggak usah ragu-ragu lah kalau misalnya udah ada tandanya gitu. Karena keraguan-raguan itu emang sebenarnya yang terkadang menahan kita untuk bisa maju. Jadi buat apa? Ya untungnya gue menyadari itu tuh lumayan cepat. Maksudnya pas di masa muda gue gitu. Tadi sempat ngomong kalau hari ini bersyukur ya bisa jadi inspirasi buat banyak orang. Bisa datang ke solusi untuk berbagi hidup. Apakah Kak Tanta melihat ini menjadi sebuah pelayanan di dalam karir yang sedang dijalani sekarang? Karena kan Kak Tanta cerita tuh waktu kecil memang pelayanan di gereja. Betul. Nah, di dalam karir ini apakah Kak Tanta melihat ini sebuah pelayanan? Hidup kita adalah pelayanan. Pada akhirnya gue menyadari itu. Kita nggak bisa. Ini yang gue lumayan sekarang jadi kayak sedih tuh ngelihat lagi banyak banget viral di sosial media. Orang lebih fokus mempertanyakan si agamanya daripada menjalaninya gitu loh. Jadi kayak secara kata per kata gitu. Gak usah ke situnya deh. Gimana cara lu bisa jadi berkat dulu deh. Kalau gue, lu mikirnya ya udah, Tuhan jadikan gue berkat lah, gitu, jalan hidup gue. Gitu. Jadi gue nggak mau muluk-muluk kayak gue harus kayak wah pelayanan ke gereja, pelayanan nggak usah. Ini hidup gue aja nih. Sekarang kalau misalnya ada orang ngelihat ya semoga jalan hidup kita nih, ya apa yang kita jalani bisa jadi berkat untuk orang dari hal apapun. Karena kita nggak pernah tahu bagian apa dari kehidupan kita atau tubuh kita yang akan Tuhan pakai untuk sebagai berkat orang lain. Gue nggak bilang gue juga sempurna. Gue juga banyak banget celahnya nih. Tapi lucunya waktu tahun 2004 gue pernah pelayanan di Soe. Soe itu berapa ya? 3 jam 4 jam dari Kupang ya, ke arah atas itu. Kita bikin pelayanan KKR gede. Kita bikin drama, waktu itu gue masih gimbal, gondrong. Jadi kita bikin cerita yang akhirnya kayak gue tuh menyerahkan diri gue untuk kebaikan orang lain. Jadi kayak Yesus lah gitu. Tapi Yesus gimbal, keren. Nah, kan kita nggak tahu nih di puluhan ribu orang yang nonton impactnya seperti apa gitu. Ya udah kita jalanin aja. Pas sudah selesai drama, KKR lanjut, gue ke belakang dong karena capek kan, jadi gue duduk aja. Tiba-tiba ada seorang anak muda datang duduk sebelah gue. Pas gue liat, oh ayo kenalan, gimbal juga. Orang Kupang, gue lupa namanya. Tapi dia cuman meluk gue, makasih ya bang ya. Makasih kenapa? Jadi tadi, gue tuh lagi naik motor,
mau ngerampok sebuah rumah. Wow. Tiba-tiba ngelewatin lapangan ini. Dan ngeliat, jadi kita tuh KKRI ya ada layar gedenya, masih pakai proyektor. Layar gedenya, jadi kelihatan lah di situ gue lagi disiksa dan gitu. Pas aku lihat layar itu, tiba-tiba aku ngeliat diri aku sendiri. Dan aku tiba-tiba tersentuh, aku akhirnya mencoba untuk berdoa. Dan akhirnya Tuhan nyentil gue lah gitu. Akhirnya gue gak jadi, gue malah jadi ikut KKR ini. Oke. Makanya bang, dari situ gue ngeliat kayak gimbal gue aja dipakai sama Tuhan bro. Untuk itu jadi sebuah berkat atau jadi sebuah Alat ya? alat untuk pelayanan. Gimbal, karena dia pas ngeliat, gimbal juga tuh. Sama nih kata dia. Sama nih gimbal gitu. Akhirnya kita di Kupang itu kita 2 hari melakukan rangkaian tour kan, pelayanan kayak dia ikut terus. Wow. Dia ikut terus dan akhirnya aku nggak tahu nih orang siapa. Gue pengen banget kalau misalnya mungkin kalau nonton bang kontak gue dong, gue yang waktu itu di Yang gimbal gitu. Ya Udah gimbal nggak yang gimbal soe. sekarang. Tapi udah gak gimbal karena udah membotak. Tolong, ayo ngobrol kita. Udah di mana dirimu gitu. Karena terakhir yang waktu itu karena gue waktu itu masih tinggal di Amerika. Dan kita belum ada komunikasi yang kayak sekarang kan. Jadi nggak bisa kontak-kontakan lagi. Nah itu terakhir gue ngobrol sama orang-orang yang Kupang, dia akhirnya ikut pelayanan terus. Sesimpel itu. Jadi kita nggak tahu Tuhan tuh memakai kita seperti apa. Makanya kehidupan kita ini nih, semua yang kita miliki sekarang ini bisa jadi sebuah pelayanan. Aku setuju sih. Iya, Iya, bahwa hidup kita itu pelayanan ya. Iya. Karena seringkali orang hidup dalam dikotomi. Kalau di gereja itu pelayanan, kalau berkarir di luar gereja itu bukan pelayanan. Padahal kita melakukan semuanya di hadapan Tuhan loh. Dan bagaimana kita bisa bisa memuliakan Tuhan lewat apapun yang kita lakukan. Betul, That's our ministry kan, itu pelayanan gitu. Gue sering banget juga di lokasi syuting segala macem. Gue nggak kayak mari kita bersatu dalam doa, nggak kayak gitu. Cuman apa yang gue lakukan dengan semua value-value yang sudah gue dapat dari pelayanan, dari gereja, ya gue aplikasikan aja di kehidupan sehari-hari. Sesimpel itu aja, itu bisa jadi sebuah berkat untuk orang lain gitu. Karena kan ya kita sebagai anak Tuhan yang sudah mendedikasikan hidup kita untuk sebagai pelayanan, ya kita harus siap melakukan itu. Cuman ya gitu, memang nggak bisa dibilang semuanya sempurna, dan kita juga nggak usah mengharapkan itu, tapi kita harus selalu mencoba untuk melakukan yang terbaik aja. Itu aja. Iya. Last but not least, boleh nggak kasih mungkin message buat sahabat solusi yang hari ini, topik kita hari kan berserah. Yes. Di dalam situasi terendah apapun bisa berserah, dan itu yang membuat kita tetap bisa bersyukur dan tetap bisa melangkah lagi gitu. Buat sahabat solusi yang mungkin hari ini sedang dalam titik terendah dan kayaknya sulit untuk langkah lagi, sulit untuk berserah, sulit untuk bersyukur. Boleh kasih message singkat? Coba deh dibaca Amsal 21 ayat 1. Oke, aku buka ya. Ini ide dari tato yang di dada gue yang besar itu. Nggak usah ditunjukin. Nggak usah, ya, jangan. Saya harus buka baju dong. Amsal 21. Ayat 1. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Jadi basically walaupun kita seorang raja, tetap Tuhan tuh di atas kita. Kita selalu ada yang take care lah. Mungkin emang sesuatu yang sulit untuk kita ngejalanin, tapi message-nya tuh udah banyak banget. Kita jalanin aja, tetap humble, tetap menaruh Tuhan di depan, karena dia akan leads the way. Dia akan memimpin lah. Jadi makanya di situ gue suka banget hati seorang raja kan pemimpin. Apalagi kalau misalnya yang udah menggebu-gebu, tetap Tuhan yang akan mengatur jalannya gitu. Dan di saat kita berserah, artinya kalau misalnya kita tahu sungai ini akan membawa kita ke air yang tenang, ke danau yang tenang. Kalau kita ngelawan terus, kita akan kesulitan karena arusnya tuh kan jalan terus. Lepas aja.
Lepasnya kita pasti akan selalu dibawa, ngikutin sampai akhirnya kita akan ke muara yang lebih tenang gitu, tempat yang lebih luas dan lebih nyaman. Tapi ya itu intinya kita harus let go, lepas aja, berserah gitu. Untuk kesulitan itu pasti akan ada, tapi selalu berdoa dan tahu bahwa Tuhan tuh selalu ada di samping kita lah, menuntun kita. Itu aja. Itu aja yang selalu ada Tuhan akan bantu, Tuhan akan bantu. Emang harus disebut dan harus diucapkan melalui doa supaya kita bisa lebih percaya gitu. Karena nggak gampang ya, beriman tuh nggak gampang, sulit untuk mengimani sesuatu tuh sulit. Gue juga ngerti, tapi di saat lu menyebutkannya terus dan mempercayainya itu pasti akan sendirinya jadi sebuah kepercayaan dalam pikiran kita. Buat kita makin firm lah ya. Jadi firm. Sebutin aja terus gitu. Tuhan pasti akan bantu, Tuhan pasti akan bantu. Oke. Makanya kenapa selalu kita diminta untuk berdoa sebelum melakukan apapun. Sebenarnya itu aja sih. Sesimpel kayak, jadi bukan tradisi ya, bukan tradisi jadi kayak kebiasaan gitu, enggak. Supaya kita akhirnya bisa lebih clear lah otaknya untuk menjalani sesuatu dengan mengetahui bahwa Tuhan selalu hadir di setiap langkah yang kita jalani. Gitu. Okay. Setiap langkahku diatur oleh Tuhan. Lanjut. Oke, dan ngomong-ngomong doa, aku boleh minta satu. Berdoa buat sahabat solusi, mau? Yang mungkin sedang mengalami hal seperti ini. Berdoa ya? Kan ngomongin doa tadi kita. Iya betul. Harusnya yang lain ya. Harusnya yang ngomong makan-makan, biar abis ini kita akan makan-makan gitu. Berdoa ya? Just a simple prayer. Simple prayer, oke. Untuk sahabat solusi yang sedang mengalami titik terendah, dia mau berjalan lagi tapi susah untuk berserah. Oke, bisa. Yaudah, oke. Sahabat solusi, mari kita semua berdoa. Tuhan Bapa yang kami kasih dalam Kristus Tuhan Bapa, kami tahu hidup ini tidak simple, hidup ini tidak selalu nyaman, tapi kami tahu Bapa, di saat kami selalu bersamamu, Kau akan selalu memberikan yang terbaik buat kami. Berikanlah terus kami kesempatan ya Bapak untuk bisa terus berjalan dan dekat denganmu. Dan juga untuk semua sahabat solusi Tuhan, kami berdoa ya Bapak, supaya mereka juga bisa terus memiliki hubungan yang lebih dekat denganmu ya Bapak. Agar mereka bisa mendengar dan lebih mengerti semua rencanamu. Karena kami tahu Bapak, Kau selalu ada dan Kau selalu memberikan rencana untuk kami. Bapak, dengar semua doa kami. Karena kami percaya Bapak dan kami tahu Kau selalu mendengar setiap perkataan kami dan setiap nyanyian dan tangisan kami ya Bapak. Dan Kau selalu memberikan yang terbaik kepada kami. Berikanlah kami terus ya Bapak berkat-berkat-Mu dan berikan kami selalu kekuatan untuk menjalani proses dan tantangan dan apapun itu yang ada di depan kami. Dan kami percaya semua sahabat solusi yang mendengar ini juga bisa percaya bahwa Tuhan akan membantu mereka dengan apapun yang sedang mereka lalui. Bapa, kami serahkan semua kehidupan kami, segala yang kami miliki, dan kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Bapak, terima kasih atas segalanya Bapak, terima kasih atas kesempatan ini, terima kasih atas acara ini, terima kasih atas orang-orang yang ada di belakangnya juga untuk bisa membuat sesuatu yang bisa menginspirasi atau memberikan kekuatan ke semua orang yang menonton ini. Karena kami tidak tahu juga siapa yang akan menonton, tapi kami akan tetap memberikan yang terbaik supaya semua orang yang menonton bisa merasakan betapa besarnya kasih-Mu ya Bapak, betapa besarnya kekuatan-Mu dan betapa hebatnya Engkau di dalam kehidupan kami semua ya Bapak. Dan semoga cerita yang kecil ini bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi sebuah berkat ke semua sahabat-sahabat solusi di luar sana. Dan Bapak, yang terakhir kami akan sekali lagi serahkan kehidupan kami, kehidupan ke depan kami juga Bapak, jaga kami. Terus Bapak, kami tahu godaan banyak sekali di luar sana ya Bapak, tapi kami percaya kekuatan-Mu lebih kuat, lebih hebat daripada semua
cobaan-cobaan yang ada di luar sana. Dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih sekali lagi, terima kasih atas segala yang telah Kau berikan pada kehidupan kami. Dan dengan ini kami berikan semua doa ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Amin. Thank you. Tante, thank you so much. Terima kasih. Buat waktunya mau ngobrol. Terima kasih atas kesempatan sama Sahabat untuk bisa Solusi. share. Sukses selalu. Sama-sama. Sebulan ini selamat berlibur. Yes. biar fresh lagi untuk melanjutkan pekerjaan selanjutnya. Amin. Thank you so much. Buat Sahabat Solusi yang hari-hari ini sedang mengalami titik terendah dan sulit rasanya untuk melangkah lagi, sulit untuk berserah dan bersyukur dalam keadaan yang buruk, Sahabat Solusi bisa kontak nomor yang ada di bawah ini. Ini adalah nomor doa dan konseling CBN, Cahaya Bagi Negeri. Kita akan standby 24 jam untuk mendengarkan cerita kamu dan pasti menyupport kamu di dalam doa. Jangan ragu untuk telepon nomor ini, untuk kontak nomor ini, karena satu langkah kecil bisa mengubah hidup kamu selama-lamanya. So, ditunggu ya. Sekali lagi thank you, Kak Tante. See you next time. Yeah, God bless. God bless you.